sesuai sama pernyataan itu tadi, rata-rata umur ketiganya sama dengan umur Dika, sama dengan 3 nih rata-ratanya. Jadi jawabannya bilangan bulat di atas 3 apa? 4. Bener nggak? Hai guys, welcome back to Miracles Channel. Di video kemarin aku udah bahas part 1, part 2-nya soal TPS pengetahuan kuantitatif. Video kali ini akan membahas lebih banyak lagi jenis soal TPS pengetahuan kuantitatif. Karena sebentar lagi mau UTBK, jadi kalian harus di drill nih, ketemu soal-soal dan kalian harus terlatih buat mikir cepet serta tepat juga. Makanya aku suka bahas soal pengetahuan kuantitatif ini karena menurutku sebagian dari kita bisa menjawab, cuman gimana cara cepat dalam berpikir itu mungkin sebagian kecil orang ya yang bisa melakukan hal tersebut. Makanya aku pengen kalian juga sama-sama belajar biar kita bisa mikir cepat ketika ketemu soal pengetahuan kuantitatif ini. By the way, kalau di video part 1 aku cuma bahas 3 soal, video part 2 5 soal, kali ini aku bahas 7 soal. Makanya perhatikan baik-baik dan kita sama-sama belajar. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Nah, ini soal bangun ruang. Kita baca dulu keseluruhan soalnya. Sebuah bangun ruang dibentuk dari 3 kubus kosong yang masing-masing punya rusuk 2 cm. Jika terdapat bangun prisma B pejal menempati ruang tersebut, volume ruang yang tersisa adalah. Nah, ketika baca soal kayak gini, kalian jangan terpusingkan oleh kata-kata prisma B pejal. Awalnya juga aku kayak, hah, prisma, rumus volume prisma apa ya? Nah, jangan mikir kejauhan kayak gitu. Kalian lihat aja gambarnya. Itu ada sebuah prisma yang membagi kubus di bawah itu menjadi 2 bagian, ya kan? Bukan membagi sih, si prisma ini menutupin setengah dari volume kubus. Jadi ya udah, kita cari tuh volume kubusnya berapa. Tadi dia bilang panjang rusuknya 2 cm. Volume kubusnya berarti sisi pangkat 3 kan? 2 kali 2 kali 2 berarti 8. Nah, volume totalnya sebelum dikurangin prisma berarti 24 cm kubik. Sekarang karena satu kubus ini ditutupin setengah bagian ya sama si prisma tadi, artinya sisa setengah volume kan? Yang tadinya 8 dibagi 2 jadi 4. Berarti ruang yang tersisa adalah 24 dikurang 4, karena 4 tadi adalah volume si prisma. Jadi jawabannya 20 yang E. Gampang ya? Oke, lanjut ke nomor 2. Kita baca keseluruhan soal tapi hanya keywordnya saja ya. Dina 2 kali umur Deni. Dika 10 tahun lebih muda dari Dina. Jika rata-rata umur ketiganya sama dengan umur Dika, maka perbandingan umur Dina banding Deni banding Dika adalah. Di soal ini tuh ada 3 pernyataan atau informasi. Sekarang kita disuruh cari perbandingan umur ya, perbandingannya aja nih, kita nggak disuruh cari angka pastinya umurnya berapa, enggak. Jujur nih soal gampang banget, mungkin terlihat agak ribet tapi seriously gampang dan kalian nggak butuh pulpen, nggak butuh kertas buat cari. Aku kasih tahu triknya gimana. Nah, kalian baca tuh, umur Dina 2 kali umur Deni ya. Dina berarti 2 kali lebih tua daripada Deni kan. Nah, perbandingannya yang Dina lebih besar 2 kali daripada Deni itu cuman ada di pilihan yang C dan D. Ya kan? 4 dibanding dengan 2, 2 banding dengan 1. Bener kan? Berarti pilihan A, B, E itu salah. Nah, dari situ kita udah bisa mengeliminasi pilihan yang lain. Oke, aku ulangin lagi, mana tahu kalian masih belum mudeng ya. Umur Dina 2 kali umur Deni. Berarti Dina 2 kali lebih besar daripada Deni. Angka yang memenuhi pernyataan yang tadi adalah cuman pilihan C dan D. 4 lebih besar 2 kali dari 2. 2 lebih besar 2 kali dari 1. Udah? Bisa ya? Kita lanjutkan. Sekarang tinggal pilih antara C atau D nih, ya kan? Baca lagi. Sedangkan umur Dika 10 tahun lebih muda dari umur Dina.
kita baca pernyataan yang 3. Jika rata-rata umur ketiganya sama dengan umur Dika. Rata-rata itu apa? Jumlah umur mereka bertiga, ya kan? Dibagi 3 rata-ratanya, ya nggak sih? Karena kan mereka bertiga nih, rata-ratanya berarti dibagi 3. Sama dengan umur Dika. Nah, kita langsung cobain aja ke pilihan C atau D. Kita coba dari D dulu deh ya. 2 ditambah 1 ditambah 3, 6. 6 dibagi 3, 2 tidak sama dengan 3, ya kan? Padahal dia dibilang tadi rata-ratanya sama dengan umur Dika. Di sini perbandingan umur Dika ditulis angkanya 3, yang D. Padahal tadi kita dapat rata-ratanya 2. Berarti salah. Kita coba yang C. 4 tambah 2 tambah 3, 9 dibagi 3, 3. Nah, rata-ratanya kita dapat 3. Dan umur Dika perbandingan di sini 3. Berarti benar kan? Sesuai sama pernyataan itu tadi, rata-rata umur ketiganya sama dengan umur Dika, sama dengan 3 nih rata-ratanya. Jadi jawabannya C. Udah. Yang umur Dika 10 tahun lebih muda itu nggak perlu kalian pikirkan, karena kalau kalian udah tahu konsepnya, kalian lihat dari pernyataan 1 dan 3 udah bisa menjawab, ketemu jawabannya, udah beres. Think faster. Oke, lanjut ke nomor 3. Ini geometri ya. Ini gampang banget juga, nggak perlu ditulis, 5 detik aja kalian bisa menjawabnya. Nggak percaya? Oke, kita bahas. Pertanyaannya kita lihat, berapakah luas lingkaran B? Di sini ada 2 pernyataan. Yang pertama, lingkaran B jari-jarinya 5 cm. Yang kedua, keliling dari lingkaran B adalah 10 pi cm. Bahwa kita cuma disuruh menentukan apakah pernyataan 1 dan 2 ini bisa menjawab pertanyaan, ya kan? Pertanyaannya itu berapa luas lingkaran? Luas lingkaran rumusnya apa? VR kuadrat. Berarti yang harus diketahui adalah R, jari-jari, ya kan? Pernyataan pertama ini dikasih tahu jari-jarinya 5 cm. Berarti bisa menjawab pertanyaan tadi, ya. 1 berarti cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, keliling dari lingkaran B. Kelilingnya dikasih tahu di sini. Rumus keliling apa? 2πr. Kalau tahu kelilingnya berarti R-nya bisa dicari kan? Nggak perlu kalian cari, nggak perlu. Berapa nih R yang nggak perlu, karena dari lihat itu aja udah kebayang. Kalau misalkan diketahui keliling, maka ya jari-jarinya bisa diketahui juga dengan membagi 2V-nya, tapi nggak perlu dicari karena bukan itu pertanyaannya. Jadi kalian nggak perlu cari luasnya berapa. Yang penting, oh lingkaran jari-jari 5, jari-jari bisa, oke, 1 cukup. Yang kedua, keliling ada, berarti jari-jari ada, oke cukup. Berarti jawabannya D, karena 2 pernyataan ini masing-masing cukup untuk menjawab luas lingkaran. Gitu aja, simple kan? Lanjut kita ke nomor 4. Ini juga sekilas mungkin ribet 1/5 X/15. Tapi sebenarnya ini gampang banget kalau kita tahu konsepnya. Makanya perhatikan penjelasan aku biar kalian bisa berpikir cepat. Oke, baca dulu ya keseluruhannya. Diketahui 1/5 X bilangan bulat. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berdasarkan info ini? Bacanya dari Q dulu karena Q udah diketahui kan. Q3. P nilai terkecil untuk X. Berarti kita harus cari tahu nih P-nya berapa biar bisa menentukan hubungan antara P dan Q, ya kan? Nah, nilai terkecil untuk X. Kita lihat tadi soalnya X adalah bilangan bulat. Kita harus tahu bilangan bulat ini definisinya apa. Bilangan bulat adalah bilangan yang bisa dituliskan tanpa pecahan atau desimal. Jadi bilangan bulat ini bisa bernilai negatif ataupun positif ya, asalkan dia bulat, bukan sebuah pecahan atau desimal. Nah, pertanyaan nilai terkecil untuk X sebagai bilangan bulat. Karena kita disuruh cari tahu hubungan antara P dan Q, makanya ya kita cobain aja masukin X-nya sama dengan 3. Sama dengan angka yang ada di Q tadi. Kita masukin ya, 1/5 kurang dari 3/15. 3/15 itu kalau diperkecil berapa? Bagi 3 ya. Pembilang penyebut dibagi 3 berarti jadi 1/5. Jadi didapatkan 1/5 kurang dari 1/5. Enggak make sense. Berarti nilai X-nya salah nih.
Harusnya X-nya lebih besar daripada 3 biar bisa memenuhi 1/5 kurang dari X per 15, ya kan? Berarti di atas 3, bilangan bulat di atas 3 apa? 4. Bener nggak? Ya kan? Karena 4 adalah nilai terkecil bilangan bulat di atas 3. Habis 3, 4. Ya, bisa dipahamin nggak ya? Jadi nilai terkecil untuk X adalah 4. Makanya P lebih besar daripada Q. Jawabannya yang A. Bisa ya? Bisa dipahami. Intinya itu tadi, kalau dia X-nya kita anggap aja nih 3 per 15 itu sama dengan 1/5. Gimana caranya X per 15-nya bisa lebih besar dari 1/5? Ya naik dari 3, naiknya ke 4. Karena yang paling dekat ke 3, biar bilangan 4 ini tetap menjadi nilai bulat terkecil untuk memenuhi pernyataan tadi 1/5 kurang dari X per 15. Oke ya, kita lanjut ke nomor 5. Oke, ini tentang pernyataan 1 dan 2. Dan ini soalnya juga gampang ya, baca dulu. Jika X adalah bilangan bulat tak 0, apakah X bernilai positif? Pernyataan pertama, X kuadrat adalah bilangan positif. Pernyataan kedua, X pangkat 3 adalah bilangan positif. Kita lihat nih, pernyataan pertama, X kuadrat adalah bilangan positif. Sementara kalau bilangan negatif dikuadratkan, hasilnya pasti positif kan? Misal nih, 2 pangkat 2, iya pasti 4 positif. Tapi min 2 kuadrat, min 2 kali min 2, hasilnya tetap positif. Jadi bisa jadi X-nya adalah bilangan negatif. Berarti pernyataan pertama tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena bisa aja bilangan negatif dikuadratkan, hasilnya positif. Oke? Nah, kalau pernyataan kedua, ya dia kan pangkat 3 nih. Pangkat 3, hasilnya positif. Kalau bilangan negatif dipangkatkan 3, pangkat ganjil, hasilnya negatif. Maka pasti bilangan X pada pernyataan kedua adalah positif. Berarti jawabannya yang B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 6. Ini juga gampang ya guys, yang penting kita tahu konsepnya. Oke, kita baca dulu ya. Jika A bilangan bulat dan B sama dengan 5A plus 3, bilangan mana yang merupakan pembagi dari B? Mungkin sebagian dari kalian, bilangan pembagi? Maksudnya apa gitu kan? Nah, jadi pembagi itu adalah angka yang digunakan untuk membagi B dan hasilnya bulat. Hasilnya bulat maksudnya nggak pecahan, nggak desimal gitu. Kalau ketemu soal kayak gini, try and error aja. Kita lihat dulu pilihannya A sampai E. Oh, angkanya tergolong kecil ya, 5, 10, 13, 17, 25. Nah, di sini dia bilang jika A bilangan bulat, ya udah kita coba masukin aja A-nya 1. Berarti B sama dengan 5 kali 1 tambah 3, 8. B-nya 8. Oh, nggak ada jawabannya. Karena 8 nggak bisa dibagi 5, 8 nggak bisa dibagi 10, 8 nggak bisa dibagi 13, 25, dan 17. Maka kita naikkan lagi. Kalau A-nya sama dengan 2, coba B sama dengan 5 kali 2, 10 tambah 3, 13. Ketemu jawaban yang C, 13. 13 dibagi 13, 1. Berarti 13 merupakan bilangan pembagi dari B. Udah ketemu jawabannya C. Gampang ya? Kalau kalian penasaran, coba aja bilangan yang lain. Misalkan A-nya 3, 5 kali 3, 15, tambah 3, 18. 18 nggak bisa dibagi 5, apalagi bilangan yang lain. Berarti bukan pembagi. Coba lagi, misalkan A-nya, let's say 5 deh. 5 kali 5, 25, tambah 3, 28. Udah nggak bisa ya kan? Udah ketinggian angkanya. Jadi makanya aku start dari A sama dengan 1. Karena kita lihat dari pilihannya tuh angkanya tergolong kecil gitu. Jadi kalau try and error, kalian harus pinter-pinter juga lah membandingkan dengan pilihannya. Kira-kira angkanya mendekati nggak ya gitu. Oke, baiklah, ini soal terakhir, soal nomor 7. Masih soal yang gampang dan bisa dipikirkan dengan cepat tanpa harus dibikin ribet. Oke, kita baca dulu soalnya secara keseluruhan. Berapa lama waktu dalam jam
yang dibutuhkan Mordecai untuk menempuh W kilometer bila ia melaju dengan kecepatan Z kilometer per jam. Kalau kayak gini soalnya, langsung aja lihat satuannya. Satuan Z kilometer per jam, satuan W kilometer. Kita disuruh cari jawaban yang satuannya jam. Berarti W per Z jawabannya. Kenapa? Karena W kilometer per Z kilometer per jam. Kilometer, coret kilometer habis, tinggal sisanya Z jam. Jamnya ini kan triple, naik ke atas, ya kan? Jadi satuannya W per Z jam. Jawabannya C. Kenapa tadi aku langsung mikir dibagi? Karena jawabannya itu satuannya jam aja. Nah, sementara Z dan W ini punya satuan kilometer masing-masing. Gimana caranya biar satuan kilometer itu habis? Dengan cara dibagi kan? Atas coret, bawah coret. Sisanya tinggal antara W atau Z nih yang di atas. Kalau misalkan Z-nya di atas, berarti satuannya per jam dong, ya kan? Makanya Z-nya harus di bawah. Bisa dimengerti kan? Guys, by the way aku udah kepanasan di sini, pengen cepet-cepet mandi. Oke, semoga video pembahasan kali ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam berpikir cepat serta tepat untuk mengerjakan soal TPS pengetahuan kuantitatif. Karena UTBK sebentar lagi kan. Tipsnya kalian harus rajin-rajin ngerjain soal, karena kalau misalkan gak rajin maka otak kalian ya gak bisa terlatih untuk mengerjakan soal dengan cepat. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, kalau nggak suka boleh dislike, dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram @miraclesitompul, karena di Instastory aku sering kasih informasi atau motivasi terkait SBMPTN. Makanya di follow ya biar kalian nggak ketinggalan informasi juga kayak yang lainnya. Oke, bye guys, see you in another video.